Iman yang mengangkat dari keterpurukan. Dalam kehidupan, tidak ada seorang pun yang kebal dari keterpurukan. Ada masa di mana kita jatuh begitu dalam, merasa gagal, kecewa, bahkan kehilangan arah. Keterpurukan bisa datang karena kesalahan kita sendiri, karena keadaan, atau karena hal-hal yang tidak kita duga. Di saat seperti ini, kita sering merasa tidak berdaya. Hati terasa berat, pikiran dipenuhi penyesalan, dan masa depan terlihat gelap. Kita mulai bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah hidup kita masih bisa dipulihkan? Seringkali, keterpurukan bukan hanya tentang keadaan di luar, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam hati kita. Rasa bersalah, rasa malu, dan rasa tidak layak bisa membuat kita semakin tenggelam. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa keterpurukan bukanlah akhir. Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita. Bahkan ketika kita merasa sudah tidak sanggup lagi, Tuhan tetap bekerja. Mazmur 40 ayat 2 berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Tuhan bertindak. Dia tidak hanya melihat kita dari jauh, tetapi Dia turun tangan untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Dia membawa kita keluar dari kondisi yang gelap dan meneguhkan langkah kita. Seringkali, yang membuat kita tetap terpuruk bukan hanya karena keadaan, tetapi karena kita kehilangan iman. Kita mulai percaya bahwa kita tidak bisa bangkit, bahwa hidup kita sudah hancur, dan bahwa tidak ada jalan keluar. Namun iman mengubah cara kita melihat. Iman membuat kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari keterpurukan kita. Amsal 24 ayat 16 berkata, Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini menegaskan bahwa jatuh bukanlah akhir. Orang benar pun bisa jatuh, tetapi mereka tidak tinggal dalam kejatuhan. Mereka bangkit kembali karena mereka percaya kepada Tuhan. Iman memberi kita kekuatan untuk bangkit. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan yang kuat. Seringkali, kita menunggu sampai kita merasa siap baru mau bangkit. Kita menunggu sampai hati kita pulih, sampai rasa takut hilang, sampai keadaan berubah. Namun kenyataannya, kita tidak akan pernah benar-benar merasa siap. Bangkit adalah keputusan iman. Kita memilih untuk bangkit walaupun hati masih lemah. Kita memilih untuk melangkah walaupun masih ada rasa takut. Dan ketika kita melangkah, Tuhan akan memberi kekuatan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini memberikan kepastian bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai, menolong, dan memegang kita. Artinya, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri. Keterpurukan juga sering membuat kita terjebak dalam masa lalu. Kita terus mengingat kesalahan, kegagalan, dan luka yang pernah terjadi. Akibatnya, kita sulit untuk melangkah ke depan. Namun Tuhan mengajak kita untuk melihat ke depan. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dia bisa membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Dia bisa memulihkan apa yang rusak. Namun untuk mengalami hal itu, kita harus percaya. Kita harus melepaskan masa lalu dan melangkah dalam iman. Seringkali, Tuhan memakai keterpurukan untuk membentuk kita. Di saat kita lemah, kita belajar bersandar kepadanya. Di saat kita tidak punya kekuatan, kita belajar mengandalkan kuasa-Nya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan kita bukan penghalang bagi Tuhan. Justru di dalam kelemahan,
kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini, jika kita sedang terpuruk, jangan menyerah. Jangan biarkan keadaan menentukan masa depan kita. Datanglah kepada Tuhan. Mulailah dengan langkah kecil. Berdoa kembali. Percaya kembali. Melangkah kembali. Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh selamanya. Dia mengangkat kita, meneguhkan kita, dan menuntun kita kembali. Iman adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Iman membuat kita percaya bahwa masih ada harapan. Iman memberi kita keberanian untuk melangkah lagi. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat bagaimana Dia mengubah keterpurukan menjadi kesaksian. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keterpurukan kami. Engkau tahu setiap luka, kegagalan, dan penyesalan yang kami alami. Tolong kami untuk tidak tinggal dalam keadaan ini. Kuatkan iman kami supaya kami percaya bahwa Engkau sanggup mengangkat kami kembali. Pegang tangan kami, teguhkan langkah kami, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Kami percaya Engkau belum selesai dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.